Saya sempurnakan nih pantunnya ya. Menu nasi dan sambal terasi, minumnya jus markisa. PKS PSSI jalin kolaborasi untuk kemajuan bangsa. Nah, ayo kita akan foto. Foto aja foto. Nah. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Itu jenis-jenis ikan. Udah Pak Presiden PKS. Oke, ikan hiu muter-muter. Thank you, see you later. Ada lagi ikan hiu makan tomat. I see you. I love you so much. Anies Baswedan masih jadi buah bibir. Setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memastikan tak mengusung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta. Nasdem ikut Koalisi Indonesia Maju mengusung Ridwan Kamil. Keputusan Nasdem dilakukan setelah memastikan rapat ke Koalisi Pemenangan Pemilihan Presiden bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto. Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam pilkada DKI, ya. Nah, coba tanya Pak Anies yang paling bisa menjawabnya. Tak cuma Nasdem yang sudah pasti balik badan dari mendukung Anies, tapi juga Partai Keadilan Sejahtera. Lantaran PKS sudah dijanjikan diberi posisi wakil gubernur pendamping RK yakni Suswono. Kami sepakat akan mengumumkan pada tanggal 19 Agustus, kemungkinan siang atau sore. RK Suswono jadi nih? Saksikan tanggal main. Ya, pokoknya tiga ya. Banyak lah. 3. Lebih dari 3. Suswono adalah Menteri Pertanian 2009-2014 dan kini adalah Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS. Kepastian PKS bergabung dengan koalisi Prabowo juga diungkapkan Dasko. KB kemungkinan besar kami akan bekerja sama seperti yang Mbak Zazil katakan, ada di beberapa daerah untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kemungkinan besar di DKI Jakarta. Kemudian ada opsi dari PKS akan bekerja sama dengan Kim. Kami sudah berapa kali memang berkomunikasi. PKS. Ke PKS itu Pak Muzani yang beberapa kali berkomunikasi. Ya. Komunikasinya sama Majelis Syuro? Ya, baik dengan Presiden maupun Majelis Syuro. Upaya Anies Baswedan dijegal. Orang yang elektabilitasnya tertinggi, dianggap mampu, sudah teruji, sudah terbukti di tempat itu, di Jakarta, tapi justru dianggap menjadi orang yang paling riskan, rawan untuk tidak jadi nyagup. Memang pencegalan yang paling efektif adalah pencegalan sebelum dimulai. Kalau sudah mulai repot ya. Kayak kemarin Pilpres itu luar biasa. Rezim begitu sibuknya mengerahkan segala daya upaya. Sarana, fasilitas, isi tas, semuanya dikeluarkan. Intimidasi, persuasi. Seluruh upaya dilakukan. Anies Rashid Baswedan menyambangi rumah dinas bekas cawapresnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di tengah berhembusnya wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus awal Agustus 2024. Dilansir dari laman Kumparan Plus, sumber orang dekat Anies yang mengetahui pertemuan itu berujar, dalam perbincangan tersebut Caimin juga membahas tawaran kepada PKB untuk bergabung dengan KIM, gabungan partai pendukung Prabowo Gibran. KIM telah memutuskan mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Ridwan Kamil yang kini Wakil Ketua Umum Golkar digeser ke Jakarta karena Gerindra pentolan KIM hendak mengusung kadernya sendiri, Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar. Tawaran KIM ke PKB itu jelas mengancam Anies.
Tiketnya untuk maju ke Pilgub Jakarta yang sebelumnya ia dapat dari PKB, PKS, dan Nasdem yang telah mendeklarasikannya terancam hangus. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Ahmad Saihu pun menyampaikan situasi serupa ke Anies dalam pertemuan terpisah. Mereka semua mendapat tawaran menggiurkan. Menurutnya, Anies sendiri bahkan pernah dipanggil elit Gerindra untuk ditawari kursi menteri asal dia mau mundur dari pencalonan di Pilgub Jakarta. Para politisi KIM dalam sejumlah diskusi tampak amat menyadari dikdayanya Anies bila ia kadung melaju di Pilgub Jakarta. Ia bakal sangat sulit dikalahkan karena elektabilitasnya yang tinggi. Survei Litbang Kompas pada Juni 2024 memotret elektabilitas Anies di angka 29,8%, sementara Ridwan Kamil hanya 8,5%. Adapun indikator politik merekam elektabilitas Anies 43,8% dan Ridwan Kamil cuma 18,9%. Jadi daripada susah payah melawan Anies, ia dijegal di awal agar tak bisa maju. Bila tak begitu, menurut sumber-sumber di KIM tersebut, Anies dianggap berpotensi menjadi penghalang Prabowo di Pilpres 2029. Padahal Prabowo sudah ditarget partainya untuk memerintah 2 periode. Maka dan kita melihat hari ini yang paling membuat bingung, yang paling membuat heran adalah ketika PKS mengeluarkan sinyal-sinyal batal mendukung Anies. Sinyal ya. Saya masih berkeyakinan dan saya yakin sekali sampai detik ini kepastian itu belum ada. Belum ada. Kenapa? Karena kepastian ada di 27 Agustus, 28 Agustus, 29 Agustus. Hari pembukaan pertama pendaftaran pilkada dan hari terakhir. Ya, 29 Agustus. Jadi kalau kita katakan batal, mana buktinya? Tidak ada. PKS dukung Ridwan Kamil, mana buktinya? Mana berkas pendaftarannya? Tidak ada. Karena per hari ini, besok, lusa, kita nggak bisa daftar ke KPU. Nanti sama KPU-nya disuruh pulang. Kenapa? Ya belum dibuka pendaftarannya. Gitu ya. Saya berharap video ini ditonton bukan hanya oleh kader-kader PKS di grassroots. Karena kalau kader PKS di grassroots, hari-hari sih kita ketemu ngobrol. Dan pernyataannya ya kurang lebih sama lah dengan apa yang sering saya sampaikan di video. Tapi ketika bicara elit-elit politik, maka ini menjadi berbeda. Ya. Ada pertimbangan-pertimbangan yang sedang diolah oleh elit-elit PKS yang itu belum sampai ke grassroots. Ya. Tapi memang sebagian kader PKS yang ada di bawah ini tentu masih tetap istiqomah, sami'na wa ata'na dengan elit-elit yang di Jakarta sana. Mungkin sebagian besar ya. Kita tahu bagaimana karakter PKS yang sudah teruji selama ini. Peluang Anies Baswedan berlaga di Pilkada Jakarta semakin tipis setelah koalisi partai pendukungnya gembos akibat gerilya dari istana. Sempat berjanji tidak akan cawe-cawe pada Pilkada 2024, Jokowi dan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto berakrobat menjadikan Ridwan Kamil Gubernur Jakarta 2024-2029. Menghadang Anies dengan menyiapkan kotak kosong atau kandidat abal-abal dari jalur independen merupakan cara terlicik untuk menang. Jadi kalau dikatakan PKS akan berpisah, ya saya kira setiap ada pertemuan tentu ada perpisahan ya. Cuma dipisahkannya oleh apa ini yang belum kita tahu gitu. Apakah dipisahkan oleh perbedaan pilihan di Jakarta? Bisa iya, bisa tidak gitu. Nasihat untuk PKS. Mari kembali dukung Anies Baswedan.
Upayakan itu. Gitu. Dan saya akan menjadi orang yang paling bahagia kalau PKS bisa bersama dengan Anies Baswedan kembali. Mudah-mudahan, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.